Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hormon kelenjar medula adrenal yang beranggotakan saya sendiri Dila Wirmaningsih dan rekan saya Cindi Pramila. Adapun poin-poin yang kami bahas yaitu pendahuluan, struktur dan fungsi, fisiologi, hormon adrenalin, hormon adrenalin, respon melawan atau lari, dan gangguan. Yang pertama, pendahuluan. Kelenjar adrenal merupakan struktur bilateral yang terletak di atas ginjal. Berdasarkan asalnya, komposisi dan fungsi kelenjar adrenal terbagi menjadi dua, yaitu korteks dan medula. Korteks merupakan bagian luar dari kelenjar adrenal yang berasal dari mesoderm, terdiri dari sel-sel steroidogenik dan mensintesis hormon steroid. Medula merupakan bagian dalam kelenjar adrenal yang berasal dari neurektoderm, terdiri dari sel-sel kromafin dan mensintesis katekolamin. Kelenjar adrenal merupakan kunci untuk banyak fungsi tubuh, terutama sebagai bagian dari sumbu hipotalamus, hipofisis adrenal, yang bertanggung jawab untuk mengendalikan respon tubuh kita terhadap rangsangan eksternal yang dapat menyebabkan stres. Medula adrenal adalah hormon pelepas ganglion simpatis khususnya sebagai respon terhadap input saraf dan merupakan bagian dari saraf autonom. Fungsi utama dari medula adrenal yaitu biosintesis dan sekresi ke dalam sirkulasi katekolamin epinefrin. Epinefrin memiliki peran penting untuk merespon yaitu lawan atau lari, yang memungkinkan organisme beradaptasi dengan kondisi stres. Selanjutnya itu ada struktur dan fungsi. Medula adrenal menghasilkan hormon adrenal atau epinefrin dan non-adrenalin yang memiliki efek fisiologis yang beragam. Hormon ini memiliki fungsi untuk meningkatkan kadar gula darah, detak jantung, dan kontraksi jantung. Selanjutnya, sel-sel utama medula adrenal disebut sel kromafin karena mereka mengambil noda yang mengandung asam kromium. Sel-sel kromafin menghasilkan hormon yang diturunkan dari asam amino yang disebut katekolamin. Salah satu peran utama katekolamin yaitu untuk memastikan aliran darah yang memadai dan suplai energi ke organ vital selama situasi stres. Selanjutnya, fisiologi. Dalam kondisi basal, sejumlah kecil katekolamin dilepaskan ke dalam sistem peredaran darah. Namun, selama respon stres, konsentrasi plasma meningkat hingga 60 kali dengan dominasi adrenalin 70% dibandingkan non-adrenalin 30% di sebagian besar situasi. Sekresi katekolamin yang merupakan bagian dari reaksi lawan atau lari dipicu oleh aktivitas sistem saraf simpatik. Itu hormon adrenalin. Hormon adrenalin berperan dalam meningkatkan frekuensi, kekuatan, dan curah jantung, dilatasi arteri koronaria, dilatasi pembuluh darah pada otot voluntar, konstriksi pembuluh darah kulit dan viscera, serta meningkatkan tekanan darah. Di medula adrenal, adrenalin adalah produk utama dari biosintesis katekolamin, terhitung sekitar 95% dari hormon meduler yang dilepaskan ke dalam darah.
Selanjutnya, hormon noradrenalin. Noradrenalin berperan dalam meningkatkan frekuensi denyut jantung, tetapi hanya sedikit meningkatkan kekuatan dan curah jantung, konstriksi arteri koronaria. Poin keenam yaitu respon melawan atau lari. Ketika kita merasakan ancaman atau berada dalam situasi yang berpotensi berbahaya atau menggairahkan, adrenalin dan sejumlah kecil noradrenalin biasanya dilepaskan. Adrenalin dan noradrenalin memiliki banyak dan beragam efek fisiologis yang mempersiapkan tubuh untuk tindak segera. Efek dari adrenalin dan noradrenalin berlangsung cepat dan biasanya terlihat dalam beberapa detik setelah pelepasan. Adrenalin adalah hormon kerja pendek dengan waktu paruh sekitar 2-3 menit. Adrenalin juga semakin meningkatkan tekanan darah dengan meningkatkan vasokonstriksi pada kulit dan saluran pencernaan, sehingga ekspresi kulit berubah pucat karena ketakutan. Secara bersamaan, adrenalin meningkatkan vasodilatasi arteri di otot rangka dan sirkulasi koroner, mengalihkan darah beroksigen ke kelompok otot utama dan miokardium jantung. Adrenalin meningkatkan pengambilan oksigen dengan melebarkan saluran udara dan meningkatkan laju pernapasan, meningkatkan glukosa darah, dan meningkatkan persepsi sensorik dan waktu respon sekaligus menurunkan persepsi nyeri. Yang selanjutnya yaitu gangguan. Yang pertama ada sindrom Cushing endogen atau CS merupakan gangguan endokrin yang serius ditandai dengan produksi kortisol yang berlebihan dan berhubungan dengan komplikasi kardiovaskular, metabolik, neuropsikiatri, dan multisistem lainnya. Selanjutnya ada penyakit Addison yang merupakan kondisi yang berpotensi mengancam jiwa yang menunjukkan peran vital hormon glukokotikoid dalam menjaga homeostatis energi, elektrolit, dan cairan tubuh. Dan yang ketiga ada pekoromositoma adalah tumor adrenal yang aktif secara metabolik yang berasal dari sel-sel kromafin medula adrenal. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.